Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Crypto Update. Apa kabarnya teman-teman? Saya doakan semoga sehat selalu dan semakin dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, jadi di video kali ini saya akan kembali mereview hasil tradingan saya di market Binance Futures ya teman-teman ya. Nah, di sini selain saya mereview hasil tradingan saya atau memperlihatkan cuan yang saya dapatkan dari trading di Binance Futures, tentunya di sini saya bukan hanya sekedar kayak pamer-pamer ya teman-teman ya, tapi di sini saya juga akan memberitahukan kepada kalian bagaimana cara saya melakukan entry posisi hingga menghasilkan profit ataupun cuan dengan trading di futures market dari Binance ini ya. Di sini kalian bisa lihat ya teman-teman ya. Di sini ada posisi saya sudah running ya. Di sini sudah cuan sekitar 600% ya dengan total profit dalam USDT itu sekitar 49 sampai 50 USDT. Ini belum sub close ya teman-teman ya, dan di sini untuk margin yang saya gunakan itu hanya sebesar 8,2 USDT ya. Jadi kalau menurut saya pribadi dengan margin 8,2 USDT dan menghasilkan cuan 500 sampai 600% atau kalau dalam USDT itu sekitar 49 sampai 50 USDT, itu sangat-sangat besar atau sangat-sangat lumayan kalau menurut saya ya. Kalau mungkin menurut sebagian orang itu masih terbilang cukup kecil, tapi menurut saya pribadi ini udah cukup besar bagi saya ya. Oke, di sini saya langsung saja untuk ngasih tahu ke kalian gimana sih cara saya melakukan entry ataupun melakukan open posisi hingga bisa menghasilkan cuan seperti ini ya. Nah, di sini untuk tradingnya, di sini saya trading di pairnya PLM USDT ya, FLM USDT. Di sini saya mau melakukan open posisi long ya dengan margin 50 kali lipat ya, margin 50 kali lipat di FLM USDT ya. Nah, di sini kenapa saya melakukan entry posisi long di FLM USDT ya, padahal tadi malam itu Bitcoin itu sempat terjadi dump yang secara tiba-tiba ya. Ini adalah chartnya FLM USDT di time frame 15 menit ya. Kalau saya ubah di sini untuk time frame-nya ke 4 jam ya. Jadi di sini ada pola yang menurut saya ini cukup menarik sekali ya. Karena kalau kita trading dengan pola ini itu rata-rata biasanya itu cuannya cukup besar ya teman-teman ya, karena di sini pola ini juga terlihat sangat-sangat jelas ya. Di sini di time frame 4 jam ini saya hilangkan dulu indikatornya biar lebih jelas untuk melihat polanya ya. Nah, jadi di sini polanya ini kalian bisa lihat ya, di sini sempat terjadi big drop ya untuk FLM USDT. Jadi big drop itu maksudnya penurunan yang cukup besar ya. Di sini terjadi penurunan yang cukup besar dari FLM USDT. Ini penurunan mulai dari 0,2 USDT itu turun hingga ke level harga 0,08 USDT ya. Nah, kalau kita ukur menggunakan persentase, di sini kurang lebih penurunannya sekitar 60% sampai 61% kurang lebih ya teman-teman ya. Nah, di sini setelah terjadi penurunan yang cukup besar di FLM USDT ini, terbentuklah sebuah pola, itu pola sideways ya teman-teman ya. Ini bisa teman-teman lihat di layar. Di sini ada, kita bisa bentuk sebuah box atau ini bisa dibilang area sideways dari FLM USDT ya. Jadi di sini kurang lebih selama kurang lebih 1 bulan FLM ini mengalami sideways, atau kalau sideways ini bisa dibilang itu fase akumulasi ya teman-teman ya. Jadi akumulasi itu kayak misalnya orang-orang itu mulai ngumpulin nih, mulai ngebeli FLM di area-area sideways seperti ini dan berharap terjadi pergerakan besar untuk pembalikan arah harga dari terjadinya big drop ataupun penurunan yang cukup besar seperti ini ya. Kalian bisa lihat terjadi penurunan yang cukup besar kemudian terjadi sideways atau bisa dibilang ini fase akumulasi. Nah, di sini kenapa saya melakukan entry posisi long di FLM USDT ini? Karena di sini setelah terjadinya big drop kemudian di sini muncul fase akumulasi atau fase sideways. Di sini terjadi pergerakan yang cukup besar atau ini bisa dibilang pergerakan impuls ya. Impuls pergerakan naik yang cukup besar. Di sini kalian bisa lihat setelah terjadi impuls atau pergerakan dengan volume yang besar seperti ini, dan ini berhasil breakout dari pola sideways atau box yang berwarna ungu ini ya teman-teman ya. Nah, setelah breakout di sini FLM kemudian turun kembali untuk melakukan retracement di box yang berwarna ungu ini. Di sini kembali turun seperti ini dan kemudian naik ya. Nah, jadi untuk kenapa saya melakukan entry posisi long ya, karena saya menemukan pola ini di FLM USDT ini ya. Di sini di FLM USDT di time frame 4 jam ya, saya menemukan pola yang cukup bagus, yaitu pola big drop kemudian
kemudian terjadi pola sideways, dan setelah breakout di pola sideways ini kemudian sudah melakukan retest, disitulah saya berpikiran kalau FLM ini kemungkinan besar akan melanjutkan kenaikannya dengan gain ataupun profit yang cukup besar ya. Karena dengan pola seperti ini itu biasanya itu pembalikannya itu bisa mencapai kembali ke titik harga penurunannya. Misalnya di sini awal terjadi penurunan di sekitar 0,2 USDT. Jadi kemungkinan besarnya itu FLM USDT ini bisa naik kembali ke level harga 0,2 USDT, bahkan menembus level harga 0,2 USDT ini ya, dengan pola yang terbentuk saat ini ya. Apalagi pola ini terlihat sangat jelas ya teman-teman ya, karena semakin jelas suatu pola itu terbentuk, maka semakin banyak orang yang akan melirik suatu pair yang membentuk pola itu ya. Nah ini kan untuk FLM USDT ini polanya jelas sekali ya, jadi kemungkinan besar ini akan banyak sekali trader-trader ataupun orang-orang di luar sana yang melirik FLM ini untuk dibeli ataupun untuk melakukan entry posisi long di futures market ya. Seperti biasa, setelah saya menemukan pola seperti ini yang artinya ini udah kecenderungannya itu seharusnya bergerak naik kembali untuk FLM USDT, saya kembali menggunakan metode yang sering saya gunakan untuk trading, yaitu dengan menggunakan stochastic RSI dan Bollinger Band. Nah, saya menggunakan stochastic RSI dan Bollinger Band di time frame 15 menit untuk melakukan entry posisi di FLM USDT setelah saya menemukan pola ini, dan ini polanya akan kecenderungannya bergerak naik. Nah, setelah menemukan pola ini saya langsung masuk ke teknik yang biasa saya gunakan untuk scalping, yaitu teknik indikator. Saya pakai time frame di 15 menit ya, saya melakukan entry posisinya dengan cara ini ya. Nah di sini kalian bisa lihat ya, di sini untuk pergerakan yang semalam ya, di sini terjadi dump besar dan saya melakukan entry posisi di sekitaran sini karena memang terjadi dump yang tidak wajar ya untuk pasar kripto semalam. Dan di sini saya memilih untuk entry posisi long di FLM USDT karena terdapat pola yang cukup menarik di time frame 4 jam yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah jadi untuk entry posisi yang saya lakukan alasannya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau kalian mungkin menemukan pola-pola yang seperti yang sudah saya jelaskan barusan, mungkin kalian bisa mengambil keputusan sesuai dengan keputusan yang saya ambil, atau mungkin kalian bisa menganalisa kembali kira-kira pergerakannya ke depannya akan seperti apa ya. Karena di sini saya tetap mengingatkan untuk selalu dior ya teman-teman ya. Saya di sini bukan seorang penasehat keuangan kalian, tapi di sini saya hanya berbagi ilmu yang saya miliki dan sharing-sharing kepada kalian semua. Nah, kalau kalian memiliki pendapat yang berbeda, kalian bisa tuliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama ya. Nah, jadi kurang lebih untuk alasan saya melakukan entry posisi long di FLM USDT hingga menghasilkan cuan sekitar 600% atau sekitar 50 USDT kurang lebih. Alasannya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, oke baik teman-teman, jadi saya rasa untuk videonya saya cukupkan sampai di sini saja ya. Semoga kalian bisa paham tentang apa yang saya sampaikan pada video kali ini, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Terus saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Tentunya jangan lupa di subscribe channel Crypto Update-nya, dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat silahkan di share ke teman-teman kalian, dan tentunya jangan lupa tinggalkan like juga di video ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.